Topik bahasan kita pada video kali ini adalah contoh kasus hukum pertama termodinamika fisika kelas 11. Berikut contoh soal yang akan kita bahas. Gas ideal monoatomik sejumlah 2 mol mengalami proses seperti pada gambar berikut ini. Hitung usaha, energi dalam, dan kalor masing-masing pada proses A ke C dan A ke B kemudian ke C. Diketahui 1 atm itu 10 pangkat 5 Pascal. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya gampang aja ya, karena kita udah dikasih tahu volume dan tekanan untuk masing-masing kondisi ya. Jadi pada kondisi A di sini volumenya 2 liter, tekanannya 1 atm. Pada kondisi B volumenya 12 liter, tekanannya 1 atm, dan pada kondisi C ini volumenya 12 liter dan tekanannya 3 atm. Ya. Kita akan menentukan usaha, energi dalam, dan kalor untuk proses AC dulu. Kalau teman-teman perhatikan dari kondisi A ke kondisi C, ini ditunjukkan oleh proses yang panahnya berarah ke atas ya, dari A ke C. Berarti pemuaian. Kenapa pemuaian? Karena volumenya bertambah. Awalnya 2 liter jadi 12 liter. Dan untuk menghitung usaha dari kondisi A ke kondisi C, maka tinggal luas bawah kurva aja. Luas bawah kurva AC ini adalah trapesium, karena bentuknya seperti trapesium ya. Sehingga kita bisa langsung gunakan persamaan ini. Luas trapesium yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, jumlah sisi sejajarnya kan yang ini sama yang ini. 1 tambah 3. Kemudian tingginya dari 2 ke 12, 10 kan. Jadi untuk menghitung WAC tinggal setengah kali 1 tambah 3 kali 10 kali 10 pangkat 2. Dari mana 10 pangkat 2? 1 atm kan 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian 1 liter itu 10 pangkat negatif 3 meter pangkat 3. Jadi satuannya harus SI ya. 10 pangkat 5 kali 10 pangkat negatif 3 ya 10 pangkat 2 kalau kita gabungin ya. Ini tinggal teman-teman hitung jadi berapa nih? 4 dibagi 2, 2 ya. 2 kali 10, 20 kali 100, 2000 Joule ya. Kemudian kita mau menghitung perubahan energi dalamnya dari kondisi A ke kondisi C. Delta UAC, ini rumus energi dalam, perubahan energi dalam itu cuma satu, yaitu 3/2 NR delta T. Sayangnya kita nggak dikasih tahu nilai suhu untuk kondisi A dan kondisi C. Sebenarnya bisa aja kita cari suhunya satu-satu, tapi lama ya. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu kita gunakan persamaan gas umum. Delta PV sama dengan NR delta T. Jadi NR delta T ini bisa langsung kita ganti sama delta PV. Delta PV kalau kita pecah lagi, itu jadi PC kali VC, tekanan sama volume pada kondisi akhir dikurangi tekanan sama volume pada kondisi awal. Jadi PC VC min PA VA. Kan di sini PC sama VC-nya kan kita tahu ya. PC-nya 3 atm. Kemudian PC-nya 12 liter. Kalau PA-nya di sini adalah 1 atm dan VA-nya 2 liter. Jadi langsung aja kita masukin ke persamaan ini. Sehingga 3/2 kali 36. 36 dari mana? 3 kali 12 ya. 36. Dikurangi 2 kali 1. Ini 10 pangkat 2. Itu hasil kali dari atm dan meter pangkat 3. Jadi 10 pangkat 5 kali 10 pangkat negatif 3 kan 10 pangkat 2 tadi ya. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja. Jadi 3/2 dikali 34 itu hasilnya adalah 51 kali 10 pangkat 2 ya 5100 Joule. Sehingga untuk menentukan kalornya gampang aja kalau kita udah tahu delta UAC sama WAC. Tinggal QAC sama dengan WAC tambah delta UAC. Ya ini jumlahin aja. Dan kita peroleh QAC-nya adalah 7100 Joule. Ini artinya menyerap kalor ya. Karena Q-nya bertanda positif. Dan WAC-nya juga bertanda positif. Ini artinya adalah gasnya itu melakukan kerja. Seperti itu. Kemudian kita tinjau proses A, B, C ya. Jadi prosesnya sama dari kondisi A ke kondisi C tapi lewat B dulu. Nah, dari proses AB ini kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan proses gas pada
tekanan tetap. Dengan kata lain, AB ini merupakan proses isobarik ya. Kemudian kalau BC ini merupakan proses isovolume karena volumenya yang tetap. Untuk menghitung WABC ini bisa kita uraikan jadi WAB tambah WBC. WAB itu adalah luas di bawah kurva AB. Bentuknya apa ini? Segi panjang ya. Luasnya tinggal panjang kali lebar aja. Kalau WBC karena dia isovolume atau isokorik, maka dia nggak punya luas bawah kurva. Akibatnya WBC ini 0 nilainya. Jadi WABC ini langsung aja sama dengan WAB. WAB-nya itu adalah panjang kali lebar ya. Panjangnya di sini kan 2 ke 12 10. Lebarnya 1 kali 10 pangkat 2. Tadi ATM kali meter kubik ya. Tambah 0. WBC-nya kan isovolume, isokorik. Volumenya tetap ya, berarti W-nya 0. Nah, ini tinggal kita kaliin aja. Jadi 100 kali 10, kita peroleh hasil dari WABC. Ini 1000 Joule. Gitu. Kemudian, delta UABC. Delta UABC ini sama dengan delta U dari titik A ke titik C. Kenapa sama? Karena energi dalam itu hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir aja. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu, delta UAB berapa, delta UBC berapa. Lihat, awalnya di A, akhirnya di C ya. Kita udah ngitung di sini delta UAC 5100 Joule. Artinya delta UABC ya 5100 Joule juga ya. Ini hasilnya sama gitu, tanpa harus kita hitung satu-satu. Ingat lagi, sekali lagi, energi dalam hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir aja. Dia tidak bergantung sama lintasan. Untuk menghitung QAC, berarti tinggal teman-teman jumlahin ini. WABC tambah delta UABC. WABC-nya 1000 Joule, delta UABC-nya ini 5100 Joule. Ini kalau kita jumlahkan, kita akan peroleh QABC-nya adalah 6100 Joule. Nah, WABC ini positif, berarti proses ABC juga sama, gas melakukan kerja. Kemudian QABC-nya juga positif, artinya pada proses ABC juga gas ini menyerap kalor ya. Oke, demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh kasus termodinamika fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.